عادة العرجون القديم لا الشمس Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sedulurku sehat. Amin. Welcome back my channel Hendro Hasi. Kebetulan saya lagi sama Ustadz Munib Tauhid. Wah, ini adalah Ustadz fenomenal ya. Gimana nggak fenomenal? Iso ketemu saya aneh loh. Rano jalure. Alhamdulillah tapi tadi ya. Ya, kalau istilahnya itu Rano Sanate. Nggak ada perawinya tapi alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Om Hendro. Iya, alhamdulillah saya juga senang di pekerjaan saya, yang mana pekerjaan saya adalah otomotif ya. Karena saya mencintai dan hobi otomotif saya, sehingga saya memilih pekerjaan yang mana itu adalah hobi saya Tat. Oke. Kayak gitu Tat. Oh ya. Ini saya baru tahu kok ada DX, tapi kok Matic, tahu saya DX itu nggak ada Maticnya, manual kabeh Om Hendro. Iya. Beberapa tahun yang lalu itu beli mesin gelondongan, mesin sama bearing ini tak jual, tapi gearbox Maticnya ini masih tak tahan. Suatu ketika akan saya pasang lah, akhirnya saya pasang dan jadi otomatis. Nah ini seneng banget istri saya, jadi sudah dipakai ke kantor juga, dia sok-sok pinjem ke kantor, ke keluar sama temennya pengajian. Nah, ceritanya seperti itu. Sebetulnya nggak ada yang istimewa, semua itu serba pilihan ya. Tujuan utama saya adalah menyenangkan istri saya supaya bisa menikmati mobil hobi saya, itu aja. Ya cuman masalah kalau dibilang bukan kemewahan, bukan apa, tapi ini penuh dengan pilihan. Saya pengen istri saya senang aja karena dia bisa naik ini, wajar. Iya, karena resikonya kalau mobilnya dibikin Matic gini terus di tengah nggak bisa nyebot off-road gitu. Susah kan, jadi pilihannya akhirnya saya memilih membagikan istri kan gitu. Ya, betul. Alhamdulillah ya, nama itunya udah benar ya. Jadi memang kalau dalam hadis itu disebutkan kalau pengen rezekinya grojok itu ya bahagiakanlah istrimu, maka Allah akan mudahkan rezekimu. Nah itu jadi oleh karena itu untuk para suami-suami ya, termasuk saya dan Mas Hendro dan yang lain, yang bapak-bapak, membagikan istri itu adalah salah satu pintu rezeki. Jadi kalau tadi kita bicara di segmen 1 tadi kan kaitan dengan berkah rezeki itu muncul karena membahagiakan orang tua. Nah ternyata tidak kalah penting juga membahagiakan istri, itu juga membuka pintu rezeki. Karena begitu istri kita bahagia, Allah pun akan membuka pintu rezeki. Manakala istri kita cemberut, ya otomatis rezekinya juga ikut cemberut gitu ya. Jadi alhamdulillah kali ini kita bisa spesialis juga selain cat itu adalah membuat mobil yang tadinya sudah bagus jadi jelek, tapi jeleknya untuk off-road. Kata beliau itu merusak mobil. Nah, maksudnya gimana itu? Oh, maksudnya merusak mobil itu gimana? Saya tertarik karena ini mobil mau dirusak, start tuh. Kok dirusak gimana maksudnya? Ya gitu. Gimana maksudnya itu? Ya, menarik itu. Karena kan beda keperuntukan ya. Oh, gitu ya. Sehingga modifikasi kita bisa tergolong ekstrim kalau off-road itu. Okay. Jadi kalau mobil standar dia punya ukuran ban yang sudah diciptakan oleh pabrik sekian, kita pasang yang lebih besar. Oh, okay. Sehingga kan kita harus motong selebor, kita harus
ganti per, ganti yang lebih panjang, Oh. kita roll lebih dominan. oke, Wah, oke. saya nggak karu-karuan. Itu bahasa saya sih merusak mobil, tapi Oh ya. merusak itu pesanan orang. Jadi Oke. kita ya Merusak yang diniati gitu yang ya. diniati untuk keperuntukan yang berbeda. Siap. Jadi makanya ini pelajaran berharga. Tidak semua orang itu punya sudut pandang yang sama dan pikiran yang sama. Betul. Kita harus bisa mengakomodir Lurus. dari pandangan yang berbeda itu. Kan saya menjual jasa ini. Oke. Sebetulnya bengkel itu kan menjual jasa. Ah, Kepuasan kita adalah ketika melihat customer kita itu puas. Oke. Jadi seperti itu. Jadi apa yang menjadi keinginan mereka ya harus kita akomodir dengan sebaik mungkin. Oke. Kita delegasikan dengan keahlian kita, kemampuan kita, seperti itu. Kayak ini dek, ini coba kalau cuma tak ganti matic tapi dia nggak tak pasang electric power steering atau yang dikenal dengan EPS, ya dia nggak bisa. Steeringnya berat kan, memang zaman dulu kan Masih belum. ada power Start steering steering ya. ya, kita pasang EPS jadi setirnya enteng. Iya. Tapi kan EPS itu untuk perempuan cocok, dia nggak usah ngelihat minyak power steeringnya berkurang atau tidak, dia nggak usah ngecek tali kipas power steeringnya itu kendor atau tidak, dia nggak perlu ngecek ada bocoran netes nggak, karena ini dikerjakan dijalankan sama aki. Jadi dinamo disuruh bantu supaya setir itu enteng, tapi yang nyuplai adalah aki. Jadi nggak ada tali Oke. power steering, nggak ada minyak, nggak ada pompa, nggak ada seal, nggak ada kebocoran. Jadi seperti itu. Memang tak ciptakan buat istri saya. Jadi kalau dia pas pakai nggak pikir lah mau mentok jedok, ya nggak apa-apa gitu. Insya Allah seperti itu. Oke. Ya, luar biasa. Dan ini Om Indro, tadi kita habis sarapan kali ini kita akan ke toko buku ya. Ini Ya. toko buku ini di Jogja ini termasuk toko buku yang murah ya. Oh, iya, Namanya Amalia, itu kan Oh. dia distributor ya. Dia sering nyuplai ke toko-toko juga. Jadi kalau kita beli di sana itu, saya senang langganan sana itu, maksud langganan itu kalau cari di sana karena harganya murah. Dan kadang-kadang ini saya akan mencari namanya Majmu Syarif ya. Majmu Syarif itu adalah kitab yang isinya adalah doa-doa mustajab, yang itu amaliyah yang dipakai oleh banyak aulia ya, termasuknya ada Abah Guru Sekumpul. Itu kan beliau sering kalau berdoa menggunakan Kanzul Ars gitu kan. Itu kan bacaannya luar biasa. Ada juga di situ sholawat-sholawat, termasuk sholawat Adrikni yang sangat terkenal ya, yang itu sangat populer. Kemudian juga ada sholawat Naria, ada bacaan Istighosah, ada bacaan Ratibul Haddad, ada bacaan tentang Haikal 1, Haikal 2 sampai Haikal ke-7 itu kan. Jadi banyak sekali di situ ada doa-doa yang doa wirid zikir, dan ada Asmaul Husna dan khasiat-khasiatnya. Nah, jadi hidup ini memang apalagi yang lurus saja, apa yang suka off-road di nasional ya. Ya beliau sekarang ngaji dan ya ini kiri ini. Nah, ini ya kita sudah sampai pemirsa, kita sambung lagi insya Allah di Ini. next step-nya ya. Oh, Nah, iya. ini toko bukunya di sini nih. Sampai di toko buku, Ya. kita milih-milih buku dulu Oke. bersama Ustadz Nip. Oke.
momen yang nggak bisa dilupakan sepanjang kehidupannya. Bayangkan kalau kita cuma mewakilkan anak, ya bisa sih naik ojek online gitu ya, kan sudah banyak, mau yang pakai car ataupun mau pakai yang ride kan banyak. Tetapi kan enaknya kan ketika nyatanya ini Om Indro teringat ketika diantar bapak rebutan mau duduk di sebelah mana, sampai keingatnya kemudian dibawa sampai kemudian beli mobil DX dan dibangun, kan luar biasa. Apa artinya? Artinya bahwa kebaikan-kebaikan yang tulus itu Pak Eder akhirnya nanti akan berbekas. Jadi nggak perlu takut bahwa orang itu akan melupakan kebaikan kita. Itu nggak perlu takut. Orang tua waktu ngantar kita itu tulus banget. Dia nggak akan punya pikiran kira-kira anak-anakku nanti tahu aku nggak ya, mengenang diriku nggak ya. Dia nggak mikir sampai ke sana. Dia yang dipikir adalah dia tulus ikhlas, ya Allah karena ini amanahmu, anak adalah amanahmu, aku jaga dengan sebaik-baiknya, sebisaku semampuku. Ya alhamdulillah, tanpa dikomando anak-anaknya akhirnya tahu tentang orang tuanya, ada yang mendoakan rutin dia bagus sholat, kemudian ada juga yang kemudian bersedekah atas nama orang tua. Bahkan yang saya masih ingat ketika dalam sebuah perjalanan di mobil dengan Om Indro mengatakan pada saya, bapak saya selalu bilang, Tat, kalau habis kamu bahagia jangan lupa dengan panti asuhan, ada anak yatim. Nah itu nasihat itu beliau kenang, dan alhamdulillah juga saya kemudian menjadi tergugah, termotivasi. Oh iya ya, kalau kita habis bahagia kita harus ingat anak yatim. Ada anak yang kemudian di luar sana yang bisa dibayangkan kan, orang pulang ke rumah yang dicari siapa? Bapaknya biasanya, berkelahi dengan teman, bapakku. Kalau kita misalnya ketika kecil kita misalnya mau gelut ya, atau mau perang atau mau kelahi gitu, atau kita berantem, kita kalah, kita bilangan tanda ke bapakku loh, tak bilangin ayahku loh, mengadu. Bayangkan ketika anak kecil itu nggak punya ayah, tak bilang, nangis dia, bilang ke siapa, dia nggak punya. Kemudian kalau ada apa-apa, ayah, dia selalu ingat ayahnya. Nah kan gitu kan, bayangkan ketika masih kecil. Dan ini ada sebuah kisah yang saya sampaikan di mobil DX yang fenomenal ini, 1981 platnya. Nah itu betul. Tahunnya sama. Itu ada kisah menarik. Bayangkan ya, kisah ini adalah, makanya kalau kenapa Rasulullah itu sampai bilang gini Om Indro, siapa yang menyantuni anak yatim nanti bersama aku di surga itu kayak gini, kayak jari ini, bayangin. Kenapa? Saking dekatnya. Kenapa beliau bisa matur seperti itu? Ada sebabnya. Beliau merasakan sendiri bagaimana gak enaknya gak punya bapak. Begitu Nabi Muhammad lahir, bapaknya udah situ. Bayangin, pertama kali mata melihat, gak lihat bapaknya. Kira-kira kangen gak sama bapaknya? Kangen. Begitu kangen Mas Indro, dia bilang kepada ibunya, Ibu, aku mau ketemu sama bapak. Maksudnya gimana? Kan gitu kalau bahasanya Jawa. Aku mau ziarah ke makamnya bapak. Buat ditunjukin di mana makamnya bapak. Aku pengen datang ke makamnya bapak. Bayangin, anak masih kecil usia 6 tahun, kemudian pergi beliau bersama ibunda tercinta jalan kaki, jauh sekali. Akhirnya bisa ketemu, bisa ziarah ke makam ayahandanya tercinta. Sudah seneng banget. Nangis gak ibunya? Nangis kan? Anakku belum pernah lihat bapaknya, lihat aja di kuburan, aku yang nganter. Bayangkan, itu Nabi Muhammad SAW kecil sudah sedih. Pas pulang Om Indro, pas pulang ibunya sakit di tengah jalan, mampir di situ sakit, dirawat, meninggal Om Indro. Bayangin, masih kecil, baru aja sowan ke bapaknya yang sudah sedo, di tengah jalan ibunya sakit, sedo. Kayak apa dobelnya sedihnya. Jadi kalau bicara sedih, nggak ada yang lebih sedih dari Rasulullah. Ketika kecil sudah seperti itu beliau. Maka beliau kemudian bersabda, siapa yang menyantuni ya, itu tadi yatim piatu istilahnya, itu kayak begini di surga samaan. Beliau betul-betul sejak kecil sudah belum sempurna mendapatkan kasih dari orang tuanya, khususnya ayahanda tercinta. Nah, jadi saya teringat ini karena Om Indro diingatkan ayahandanya. Nah, beliau pasti selama didiknya
dikasih jangan juga sama ayahnya kan gitu. Kita banyak diajarkan juga sambil bercerita sambil kita sekeluarga. Kita ini kan 9 bersaudara. Iya. Kadang kita pergi waktu kita masih 6 bersaudara atau 5 bersaudara, ketika adik-adik kita belum ada itu kita sering diajak pergi. Itu ya masih teringat. Memang makanya saya namanya kepada keponakan, kepada anak yang masih kecil, saya selalu mengingatkan untuk diajarkan yang baik-baik. Ternyata itu terekam. Ketika saya dulu udah nggak karu-karuan, pergaulan yang kita keluar batas, kita teringat bisa kembali itu karena ya ajaran kita waktu kecil itu sungguh berharga. Iya. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah mendidik dengan baik dan benar sehingga kita bisa berarti hidup jadi. Ya. Kita doakan bersama Allah maafir lahum maafi wa afwanhum wa waghfir lahum wa aksilhum bil ma'i wasalji wal barad. Sorry Pak, sampai terharu saya. Ya. Tidak apa-apa, karena memang saya juga ikut terharu Mendro. Artinya bisa merasakan bagaimana jasa orang tua yang sangat luar biasa. Alhamdulillah dari mobil ini kita bisa berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa YouTube channelnya Om Gendro AC ini. Iya. Dan tadi kita juga sudah kirim doa melalui mobil ini. Saya doakan juga bagi saudara-saudara yang melihat, yang masih punya orang tua, tolong dijaga, itu pusaka yang luar biasa kalau masih ada, karena setiap orang tua meninggal, khususnya ibu meninggal, maka kemudian langit akan berkata, hei, telah gugur, telah tertutup makbulnya doamu, telah tertutup kebahagiaanmu, telah tertutup pintu surgamu. Makanya orang ketika orang tuanya meninggal itu pasti nangis. Kenapa? Sebetulnya bukan meninggalnya yang ditangisin, tapi keberkahannya sudah tertutup, makbulnya doa tertutup. Kita harus ikhtiar sendiri, effort sendiri yang luar biasa. Beda ketika orang tua masih ada. Jadi yang masih punya orang tua, tolong berbaktilah sebelum terlambat. Bagi orang tua sudah meninggal dunia, jangan lupakan habis sholat Allahumma pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu jangan pernah berhenti. Dan kemudian kalau ada kotak atau apapun itu, atau ada amal soleh yang kira-kira kita bisa bantu, entah itu toilet masjid, entah itu gendeng, entah apa, bilang, ya Allah saya niatkan sedekah ini untuk almarhum almarhumah, itu insya Allah sampai, dan orang tua di sana akan bahagia. Terakhir sebelum ditutup video ini, pernah ditanya salah satu tanya kepada Rasulullah, bagaimana wajah Allah? Aku pengen melihat wajah Allah. Apa kata Rasulullah? Kalau kau ingin melihat wajah Allah, susah. Tapi kalau engkau ingin melihat Allah tersenyum, bisa. Loh gimana caranya Rasulullah? Caranya, kalau engkau ingin melihat Allah tersenyum, maka bahagiakanlah orang tuamu, maka Allah tersenyum. Begitu. Terima kasih atas pencerahan yang singkat. Ini tadi kita pulang dari Takziah ya. Takziah ya. Ada teman kita Jamaah pengajian kita meninggal, sehingga kita akhirnya satu mobil dan kita ngobrol sejenak. Alhamdulillah mungkin bisa manfaat buat teman-teman yang lain. Mungkin itu dulu dari kami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mampir sarapan dulu karena tadi pagi kita layat itu belum sarapan. Jadi habis layat kita sarapan dulu, kayak naik Corolla D gitu. Nah, tapi ini Ustadz sudah menggunakan kaos kebesarannya ini. Soalnya tadi saya jemput, kita layat bareng-bareng, saya jemput di sekolah, pas di sekolah saya jemput terus kita layat, terus tadi sempat ngobrol lah, kita inget kalau kita belum sarapan, kita sarapan dulu tadi ya ini ya. Ya. Alhamdulillah. Wah, oke, kita sarapan dulu ya teman-teman semuanya ya. Kita tunggu sampai mateng. Nih lagi proses dimasak itu loh. Enak ini. Wah, ini mantap ini. Ya, ini yang toge ya. Wah, mantap ini teman-teman. Itu nggak pedes.
usah abaikan, yang penting finish. Ya toh. Daftar terakhir finish ngarep sini. Oke, lanjut lagi. Bareng Pak Ji. Monggo. Assalamualaikum. Sehat selalu jemaah ya. Ya.